Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Sebelum memulai materi kita hari ini, Pak Warta kembali mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga like, share, dan komen videonya juga ya. Terima kasih. Mengawali perjumpaan kita kali ini, mari bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan adalah merupakan wujud cinta kita terhadap lingkungan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, bahwa kita berhak untuk memanfaatkan segala sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa kita. Namun, perlu kalian ingat bahwa pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijaksana. Pemanfaatannya harus dilakukan secara beriringan dengan usaha pelestarian. Tujuannya adalah agar kualitas dan kuantitas sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Sekarang, mari kita pelajari bersama beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Berikut ini adalah usaha pelestarian sumber daya alam yang bisa kita lakukan. Pertama, yaitu terasering atau sengkedan pada lahan pertanian. Sistem terasering atau sengkedan merupakan pengelolaan lahan pertanian secara berundak. Sistem ini sesuai diterapkan pada pertanian yang dilakukan di lahan miring. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya erosi. Usaha yang kedua adalah melakukan tebang pilih tanam dalam pemanfaatan hutan. Usaha ini dilakukan dengan hanya menebang pohon dengan kriteria tertentu saja. Misalnya, hanya menebang pohon yang tua dengan diameter tertentu saja. Sedangkan pohon yang masih muda dan kecil tidak boleh ditebang. Usaha ini hendaknya disertai juga dengan upaya penanaman kembali pohon-pohon baru, sehingga hutan akan tetap lestari dan hijau. Ketiga adalah upaya reboisasi hutan gundul. Reboisasi merupakan penanaman kembali lahan yang sudah gundul. Kegiatan reboisasi ini bisa mencegah terjadinya tanah longsor dan banjir. Selain itu, reboisasi juga bisa mengurangi pemanasan global karena bisa menyerap gas karbon dioksida di udara. Keempat, menangkap ikan dengan tetap menjaga habitatnya. Selain sumber daya alam yang ada di darat, kita juga berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut. Di antaranya adalah ikan. Penangkapan ikan hendaknya menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan. Kita bisa menggunakan alat tangkap seperti kail dan jala. Kita pun
tidak boleh menggunakan pukat harimau dan bom karena bisa merusak habitat ikan tersebut. Penggunaan pukat harimau bisa merusak karena pukat harimau bisa menangkap ikan-ikan kecil juga. Sedangkan penggunaan bom bisa menghancurkan terumbu karang tempat ikan itu hidup dan bisa mematikan semua hewan yang ada di laut. Kelima, yaitu melakukan penangkaran hewan dan tumbuhan. Penangkaran merupakan pengembangbiakan hewan dan tumbuhan langka dengan mempertahankan kemurnian jenisnya. Penangkaran dilakukan untuk menghindari kepunahan spesies yang dilindungi. Contoh penangkaran yang dilakukan di Indonesia yaitu Suaka Margasatwa, Cagar Alam, dan juga Taman Nasional. Kegiatan pelestarian sumber daya alam dilakukan agar generasi masa depan masih bisa menikmati sumber daya alam yang ada saat ini. Sekarang, saatnya kalian mengerjakan tugas. Tuliskan upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Silakan kalian tuliskan di buku tugas masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai montase. Adakah yang masih ingat mengenai montase? Montase merupakan karya seni tempel yang dibuat dengan menggabungkan potongan-potongan gambar yang diambil dari berbagai sumber menjadi satu gambar baru. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat montase. Pertama-tama, siapkan bahan, media, dan alat yang dibutuhkan. Bahan yang bisa digunakan untuk membuat montase adalah majalah bekas, koran bekas, dan sumber lain yang berisikan gambar-gambar yang kita perlukan untuk membuat montase. Sedangkan media yang bisa digunakan untuk membuat montase adalah kertas karton, atau bisa juga kertas HVS, atau bisa juga kita menggunakan buku gambar. Kemudian alat yang bisa kita gunakan untuk membuat montase yaitu gunting, pensil, dan pensil warna. Selanjutnya adalah membuat konsep. Buatlah konsep gambar yang diinginkan pada media yang akan digunakan. Langkah yang ketiga, potonglah gambar yang akan digunakan. Perlu kalian perhatikan, di sini kalian harus berhati-hati dalam memotong gambar-gambar yang akan digunakan, sehingga gambar tersebut tidak rusak. Langkah yang keempat yaitu tempel gambar pada media. Namun, sebelum menempelkan dengan lem, terlebih dahulu susunlah gambar-gambar tersebut sesuai konsep yang diinginkan. Jika sudah yakin dengan susunannya, barulah kalian tempelkan gambar-gambar tersebut dengan menggunakan lem. Langkah yang kelima, sempurnakan montase dengan menambahkan warna-warna hiasan atau objek-objek tertentu sebagai pelengkap. Tugas selanjutnya, buatlah sebuah karya montase dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah kalian. Silahkan kalian bisa mencari gambar-gambar yang bisa kalian buat menjadi montase dari kertas koran atau majalah bekas
atau buku-buku bekas, atau media-media lain yang ada gambar yang kalian inginkan tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita kali ini. Pesan dari Pawarta, bijaklah dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa kita, agar kekayaan tersebut tetap lestari. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.